Kami bersyukur ya Allah karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami sebagai anak-anak-Mu mempertimbangkan ulang, merenungkan ulang apa yang kami kerjakan setiap minggu. Ngapain kami beribadah? Tuhan tolong kami supaya apa yang kami renungkan boleh dengan rendah hati kami terima, dan kalau ada hal yang perlu kami ubah, Tuhan tolong kami untuk dapat mau dengan rela mengubahnya. Tuhan mampukan kami untuk melewati seluruh pembelajaran ini. Pembelajaran yang tadi kami dengar di gereja ini sejak tahun 2010. Saudara Henry tidak pernah mendengarkan sebuah pembinaan mengenai ibadah. Padahal ini satu hal yang kami lakukan setiap minggu. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Karena di dalam kasih dan anugerah-Mu, akhirnya kami boleh bersama dengan jemaat-Mu di sini untuk merenungkan kembali, mempertimbangkan kembali mengapa dan buat apa kami beribadah setiap minggu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan mungkin ada saudari kami yang dalam perjalanan, kiranya Kau sertai mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, temanya cukup simpel dan Bapak Ibu sudah cukup beberapa minggu diberitakan gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah ngapain kita nanyain ginian lagi? Bukannya udah pada tahu? Buktinya di sini jemaat berapa ya? 1000 sekian gitu ya. Berarti kurang lebih 900 sekian sudah tahu ngapain beribadah, makanya pada kagak datang. Ya, ngapain kita beribadah? Pertanyaan ini basic sekali kan. Coba, saya percaya Bapak Ibu yang datang sebenarnya Bapak Ibu sudah punya jawabannya. Ngapain beribadah? Coba dikasih tahu jawabannya ke kanan kiri Bapak Ibu, teman-teman. Ngapain Anda beribadah tiap minggu? Silakan, coba ngobrol sebentar ya. 30 detik. Ngapain beribadah? Ngapain beribadah? Soalnya saya majelis. Kalau kagak datang, ditanyain sama gembala. Di sini rata-rata aktivis pelayan kali ya. Ada gak yang belum terlalu lama di jemaat GKY Puri? Oh ya, terima kasih. Semoga bisa diberkati melalui sesi ini. Ya, setelah itu jadi pengurus gitu ya. Oke, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kenapa kita beribadah, ngapain beribadah, kemudian ada jawabannya. Karena semua orang beribadah. Ngapain beribadah? Karena semua manusia beribadah atau sembahyang. Coba pikir-pikir, itu jawaban bukan sih? Ngapain kita makan? Karena semua orang butuh makan. Ngapain kita ada di sini? Karena kita di sini. Nah ini ngapain beribadah? Karena semua manusia beribadah atau sembahyang. Itu kayaknya bukan jawaban yang bukan jawaban yang kasih tahu alasannya gitu loh. Cuma jawaban yang kasih tahu iya. Kenapa kita beribadah? Ya karena semua orang beribadah. Nah ini agak aneh jawaban seperti itu. Ya, jadi mari kita sama-sama pikirkan. Nah saya keluarin foto-foto ini. Oh ini laser pointernya keluar ya. Anda bisa lihat di situ alasan umum terkait dengan foto-foto orang sembahyang, dan sembahyang itu kan ya istilah lain daripada ibadah sebenarnya ya. Nah, foto-foto ini menunjukkan satu alasan umum. Orang itu beribadah secara umum karena manusia ingin dapat apa? Ingin dapat selamat. Ya maksudnya bukan selamat orang ya, tapi pengen dapat. Ya kalau kita orang Tionghoa ngomongnya apa ya? Pinghan, ya dapat damai, dapat apa? Dapat rezeki. Ini yang paling banyak nih kalau kita apalagi habis Imlek kan, ya dapat rezeki, ingin jaga keharmonisan dengan alam, ingin sembuh dari sakit, ingin respect kepada gunung, laut, pohon dan lain sebagainya. Ya ini jawaban-jawaban yang banyak kita temukan secara umum. Jadi manusia itu sembahyang atau ibadah karena ingin dapat sesuatu. Khususnya hidup yang selamat, bahagia, nyaman, aman, kaya dan sebagainya. Setuju gak?
Benar gak? Ada gak di dalam momen kehidupan Bapak Ibu sebagai orang Kristen, Anda ngeh, ya Anda sadar bahwa, iya gue juga begitu kok. Datang ke gereja supaya Tuhan berkatin. Datang ke gereja supaya selamat. Supaya saat Senin sampai Sabtu tuh selamat. Supaya besok Senin dapat deal. Kalau misalnya buat mereka yang jadi insurance agent, ya dapat deal. Buat mereka yang property agent dan sebagainya. Jadi datang beribadah supaya dapat. Nah, dalam budaya kita, kebanyakan kita di sini saya lihat kita Tionghoa, ngapain orang sembahyang ke kelenteng seperti ini? Ngapain? Ngapain Bapak Ibu? Sama kan alasannya toh? Ya supaya nenangin diri kita. Bahwa kita sudah lakukan kewajiban kita supaya nanti tentu ya dapat berkat, dapat hoki dan sebagainya. Itu saya diajarin seperti itu dari saya kecil. Karena kan saya juga sempat ikutan sembahyang seperti ini sama akong ama, ya kakek nenek, terus papa mama dan sebagainya. Jadi itu yang dikasih tahu, pokoknya sembahyang supaya dapat damai banyak. Dan kebanyakan orang-orang Tionghoa kalau dapat ping an itu hubungannya sama ping an itu, damai itu dapat dari banyak rezeki. Banyak rezeki itu adalah banyak anak mungkin, walaupun zaman sekarang mungkin udah kurang ya. Banyak anak, banyak pusing gitu kan. Tapi yang ini satu lagi cocok, banyak harta. Damai itu dihubungkan dengan banyak harta. Makin kaya berarti makin damai. Seolah-olah seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Intinya banyak daripada manusia, bukan cuma orang Tionghoa tetapi segala macam suku, pikirannya simple. Pokoknya semuanya tambah banyak dan saya selamat. Ya, jadi saya beribadah itu karena pengen dapat sesuatu. Itu alasan yang sangat umum sekali. Nah tentu ada alasan dan motivasi lain lah, ya. Cuma kita mesti ngecek setiap agama. Nah nanti saya akan sharing, dulu saya sembahyang agama Buddha. Apa motivasi saya sembahyang agama Buddha? Tapi pada dasarnya manusia beribadah karena ada bagian diri manusia yang akan bolong, kosong, hampa kalau nggak diisi sama Tuhan. Jadi manusia memang akan terus-menerus nyari ini. Apa yang bisa disembah? Siapa yang bisa disembah? Begitu dia lihat gunung, wah dengan luar biasa dan sebagainya, ya gunung yang disembah. Begitu dia lihat laut, dalam tanda petik makan orang, laut akan disembah. Ya. Dan di sini ada gak yang udah pernah ke Pelabuhan Ratu? Pasti pernah ada dong ya. Kan kita sering dengar kan, jangan pakai baju hijau ke Pelabuhan Ratu. Kenapa jangan pakai baju hijau? Kenapa? Nyi Roro Kidul. Udah gitu kasih sesajen dan sebagainya. Dan yang menarik di Indonesia, Anda perhatiin film-film di bioskop. Lebih banyak film setan atau film... Lebih banyak film setan gitu kan. Jadi manusia di Indonesia itu dicekokin dengan hal seperti itu, Bapak Ibu saya yang terkasih. Ya. Tapi intinya adalah statement tersebut. Ada kehampaan, ada kekosongan dalam diri manusia yang cuma bisa diisi sama yang ilahi. Makanya dia akan terus nyari. Dan bisa jadi orang-orang yang ada di dalam gereja datang kebaktian itu karena ada yang kosong. Jadi dia datang kebaktian supaya dapat ngisi. Nah begitu dia dapat ngisinya lewat apa? Lewat nyanyian. Kemudian dia lihat gerejanya nyanyinya kok begini sih. Akhirnya dia akan jadi kutu loncat. Dia cari gereja lain yang nyanyiannya bisa ngisi kekosongan dia, kehampaan dia. Atau banyak orang Kristen yang merasa ini khotbahnya kok kayak begini sih, setiap minggu sih muter aja. Kagak ada poinnya, mabok saya dengerinnya. Akhirnya dia keloncat lagi ke gereja lain yang katanya khotbahnya bisa ngisi kekosongan dia. Jadi manusia itu nyari untuk menyembah, untuk beribadah karena ada kehampaan. Dan ini udah ngomongin sama seorang teolog ya, abad 4 Bapak Agustinus yang mengatakan manusia tidak akan pernah puas sebelum menemukan peristirahatan dalam diri Tuhan, penciptanya. Ya, dengan kata lain, manusia akan terus mencari objek. Bahkan sebenarnya saat ini manusia pasti menyembah sesuatu atau seseorang. Gak ada manusia yang tidak menyembah. Saya punya
pelayanan dulu di Singapura beberapa belas tahun, banyak anak-anak muda yang sangat gila bola. Sampai ada berita, ya kalau di Singapura kan mereka lebih suka English Premier League, EPL. Ya, karena kan Singapura dulu dijajah sama Inggris dan sebagainya, jadi EPL dan sebagainya. Jadi pada saat ada satu pemuda yang sharing, mereka panggil kami Kak gitu ya, Kak Budi, di Liverpool atau di Manchester United itu ada fans kalau mati abunya pengen ditanam di lapangan sepak bola. Sampai begitu. Dan ya tentu ya perusahaan bola itu ya bisa jadi duit, kenapa enggak gitu kan? Ya tanam aja. Gitu kan, dan mereka desain lapangan sepak bola yang luar biasa sekali. Jadi sepak bola pun bisa jadi sesembahan, bisa jadi Tuhan, ya. Ini bukan sesuatu yang aneh. Jadi manusia pada umumnya akan nyari terus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbagai macam cara ibadah atau sembahyang yang kita saksikan ini benar-benar akan menunjukkan penghayatan manusia tentang apa atau siapa yang disembah. Ya. Anda lihat gambar-gambar itu, ada di depan laut, ada yang ini di dalam air nih dia nih. Ya. Kalau ini rapi banget nih Muslim nih. Ya. Kayak pelangi gitu kan. Coba, ini orang Yahudi, ada kotak di jidatnya. Gitu kan. Tiap orang, tiap cara penyembahan itu mencerminkan imajinasi manusia mengenai siapa atau apa yang disembahnya. Dan imajinasi itu berhubungan dengan apa yang kita lihat di alam, apa yang kita alami di dalam realita keseharian kita. Ya. Nah, begitu ada perubahan, manusia ikut mengubah cara penyembahan. Jadi yang namanya cara menyembah itu ada trial and error. Ada nyoba-nyobanya juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, Saudara yang terkasih, dua alasan umum tadi pernah saya alami ketika saya sembahyang sebagai penganut agama Buddha Nichiren Shoshu Indonesia. Pasti Bapak Ibu pernah dengar ya, Buddha NSI. Pernah dengar? Pernah ya? Terima kasih Pak. Jadi saya diajarkan bahwa semua penganut bisa menjadi seperti Buddha. Bagaimana caranya? Simple. Sembayang dan berbuat baik untuk cuci karma. Nah yang disembayangin tuh ini nih Bapak Ibu. Ini sayang slide kita kurang gitu bagus ya. Karena tadi nggak bisa nyala dari komputer saya. Ini ada kotak hitam. Ya, bukan yang atas ya, yang bawah. Kotak hitam dan di dalamnya dia ada sutra, ada mantra. Dan kami harus baca ini buku pakai tasbih, ya, itu sehari 2 kali. Pagi nggak boleh lewat matahari udah lewat jam 9. Malam terserah. Pagi mesti 5 kali putaran, malam 3 kali cukup. Jadi saya sembayang tujuannya cuma satu. Saya pengen basuh dosa saya. Karena waktu saya sembahyang, saya itu lagi dikejar-kejar rasa bersalah karena saya pernah nyolong duit. Ya, nyolong duit QQ saya atau kuku saya atau acek saya. Nah, kemudian saya diajarin bahwa dengan sembahyang pagi sore dengan Lotus Sutra, ya mantranya, saya bisa ubah nasib. Saya datang dari keluarga yang ya mau sekolah, bayar uang sekolah, tiap tahun mama saya mesti ngadap kepala sekolah. Minta diskon, sampai nih anak mukanya udah tebelnya minta ampun gitu kan, karena teman-teman yang lain lihat tuh mak lu datang lagi tuh, malu sekali gitu kan. Jadi saya pengen ubah nasib. Nah tentu ubah nasib di sini ya seperti mindset kebanyakan orang-orang Tionghoa lah, ya pengen lebih kaya. Nah jadi saya sembahyang untuk ya ubah nasib, saya sembahyang untuk teken diri saya karena saya ada rasa bersalah karena pernah nyolong duit acek saya, ngecek saya. Nah, saya sembahyang supaya dapat benefit. Ya, saya sembahyang tapi saya nggak kenal siapa Nichiren Daishonin. Pendiri daripada agama Buddha Nichiren Shoshu Indonesia di Jepang. Ya, jadi Nichiren ini hidup di abad 13-an seperti itu. Dan dikatakan bahwa Siddhartha Gautama itu pendiri agama Buddha, tetapi Nichiren Daishonin adalah reformatornya agama Buddha. Ya.
Jadi ada mantra yang lebih murni. Jadi orang-orang Jepang yang sembahyang agama Buddha ini itu merasa dia lebih murni daripada agama Buddha yang asli. Jadi di dalam proses saya sembahyang agama Buddha ini, saya juga ada kegiatan yang namanya belajar doktrin atau istilahnya Gosho. Saya belajar doktrin, ada pembinaan, ada pertemuan rutin persekutuan wilayah dan persekutuan di pusat di Jalan Padang. Dan kemudian ada semacam gerakan untuk cari penganut yang baru. Ya, pertanyaannya cuma satu ketika kita tanyain ke orang-orang yang lagi susah dan sebagainya, lu mau ubah nasib gak? Siapa yang gak mau ubah nasib? Ya, khususnya dia ditanyainnya kepada orang yang lagi susah soalnya. Lagi susah mau ubah nasib gak? Lagi berantem sama istri, sama suami istri, dipukulin terus sama suaminya, mau ubah nasib gak? Siapa yang gak mau? Mau lebih kaya gak? Ubah nasib. Siapa yang gak mau? Coba ditanyain kepada orang-orang yang udah mapan dan sebagainya. Mungkin belum tentu mau, ya. Jadi itu pertanyaannya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ada juga perjalanan ziarah ke Jepang, ya. Itu supaya melihat kuburannya Nichiren. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, tapi mereka juga punya paduan suara. Saya pernah ikut marching band. Ya. Jadi segala macam aktivitas yang dilakukan oleh orang Kristen, agama-agama lain, ya paling tidak Buddha NS ini juga melakukan. Tapi mereka waktu nyanyi, mereka tidak menyanyi untuk Buddha. Kenapa enggak? Karena semua orang bisa jadi Buddha. Kalau nyanyi untuk Buddha aneh, nyanyi untuk diri sendiri seolah-olah. Jadi Bapak Ibu, Buddha itu adalah tiap orang yang bisa mencapai pencerahan. Itu yang saya diajarkan. Dan ini secara umum ya. Nah saya nggak kenal siapa yang disembah. Nah ngapain manusia beribadah? Mayoritas manusia, kaum beragama, beribadah supaya dapat sesuatu. Supaya bisa ubah nasib, supaya bisa selamat. Itulah alasan yang paling umum kita temukan. Dan mungkin kita udah gak terlalu ngeh karena kita sudah setiap minggu kebaktian di gereja Kristen. Lalu apa bedanya ibadah orang Kristen? Ya, apa bedanya ibadah orang Kristen? Waktu saya percaya Kristus, cara pikir saya gak langsung berubah semalam, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tapi dengan diajarkan firman, perlahan-lahan saya berubah. Dan saya beribadah bukan lagi untuk diselamatkan. Saya ibadah bukan untuk dicurahi rejeki sebanyak mungkin, bukan untuk ubah nasib. Ngapain saya beribadah sebagai orang Kristen? Karena saya dan saudara-saudari yang sudah percaya, Anda dan saya beribadah karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah diubah nasibnya. Mestinya kita mati, gak ada yang nolongin kita. Tapi kita udah ada yang tolongin melalui Yesus Kristus. Kita beribadah karena kita sudah diberikan anugerah. Jadi logikanya terbalik. Ini yang perlu kita camkan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ngapain kita beribadah? Karena logikanya adalah ini. Yang pertama karena kita mau menanggapi kasih sayang Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya. Nah cara orang menanggapi beda-beda tergantung seberapa jauh orang itu kenal Yesus. Kalau dia kenal Yesus cuma sebagai teman, ya teman yang gak kelihatan, tapi teman yang bisa dirasain waktu deket dan sebagainya, maka ya cara dia ibadah, ya akan sebatas itu. Tetapi kalau orang tersebut kenal Yesus lebih daripada seorang sahabat, tetapi sebagai seorang rabi yang pengajarannya berotoritas, bahkan sebagai Tuhan atas seluruh semesta, maka cara ibadah kita akan dipengaruhi oleh pengenalan tersebut. Logis gak Bapak Ibu? Hah? Logis gak? Kalau kita kenal Yesus cuma sebatas sahabat, cara kita nyembah dia, ya kayak kita ngobrol sama teman aja. Tetapi kalau kita kenal Yesus lebih dari sahabat dan di dalam Alkitab memang lebih dari sahabat, ya cara kita menyembah, ya akan menyesuaikan. Kita akan belajar untuk menyesuaikan dengan pengenalan kita terhadap Yesus. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ini maaf karena numpuk. Ngapain kita beribadah? Karena hanya dengan ibadah komunal, gereja diwujudkan secara nyata.
Kalau setiap hari Minggu nggak ada orang Kristen ngumpul, maka tetangga-tetangga tidak akan bilang ini gereja. Benar gak? Karena tiap minggu orang Kristen ngumpul, bikin macet, parkiran dan sebagainya, orang bilang, oh ya ada gereja tuh. Dan saya bersyukur ini gereja lokasi bagus banget kan. Ya. Jadi ini alasan kedua Bapak Ibu, hanya dengan ibadah komunal, gereja itu diwujud nyatakan. Gereja itu tubuh Kristus yang aktif kerja berdasarkan perintah dari sang kepala. Siapa kepala gereja? Kristus. Kalau tubuh Kristusnya nggak ngumpul, tangan tidak melakukan bagiannya, kaki tidak melakukan bagiannya, kemudian hidung dan semua anggota tidak melakukan bagiannya, maka nggak bisa dibilang itu adalah tubuh Kristus. Ibaratnya gini deh, kapan kita mengatakan bahwa si pemuda itu sudah punya keluarga? Kapan? Misalnya kita kenalan nih, terus kita tanya, kamu sudah berkeluarga belum? Itu maksudnya apa sih pertanyaan itu? Hah? Udah CFN apa belum gitu kan? Yang namanya punya keluarga sendiri, ya, istilah keluarga itu baru diwujud nyatakan kalau seseorang menikah, keluar dari papa mamanya menikah sama orang lain. Kalau enggak, itu enggak terlalu dilihat sebagai keluarga meskipun papa mamanya juga keluarga. Cuma pada saat kita nanya ke orang lain, udah berkeluarga belum? Ekspektasi kita adalah udah menikah atau belum? Udah punya anak apa belum? Jadi yang namanya keluarga diwujud nyatakan konkret kalau orang menikah. Jadi pertanyaannya mirip seperti ini. Kalau ini kan ngapain beribadah, kalau yang tadi ngapain menikah? Karena mau mewujud nyatakan punya keluarga sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jawaban Kristiani dari ngapain beribadah seharusnya punya substansi yang unik dan berbeda dengan kepercayaan lain. Ya. Logikanya aja udah berbeda. Nah tentu ada substansi yang sama, pasti ada yang sama. Di kelenteng pakai lilin, banyak gereja pakai lilin kebaktian. Kemudian di kepercayaan lain ada pakai warna ini, warna merah dan sebagainya. Di gereja pakai warna merah gak? Pakai, khususnya Imlek. Gitu kan? Apalagi gereja Tionghoa. Mesti Imlek nih, mesti Imlek. Gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada substansi yang sama pasti. Kenapa? Karena kita dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Jadi ada anugerah umum yang mencakup semua manusia dari berbagai macam agama. Tetapi ada pernyataan, ada pemberitahuan khusus buat kita yang percaya Kristus mengenai ibadah. Nah itu yang kita mau sama-sama renungkan lebih jauh. Jadi sebenarnya, nah sekarang Anda udah dengar bagian depan nih ya. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, sebenarnya logis gak sih ada manusia yang bilang dia itu ateis? Gak logis betul, terima kasih Pak. Gak logis. Ya. Orang yang bilang dirinya ateis, sebenarnya dia menyembah dirinya sendiri. Karena dia anggap Tuhan gak ada, jadi pikiran dia mengenai ketiadaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada keberadaan Tuhan. Jadi gak ada manusia yang sebenarnya ateis murni. Nah Bapak Ibu yang terkasih, yang ada adalah ini. Ya. Karena setiap orang kan nggak ada ateis murni karena setiap orang seperti perkataan Agustinus ya. Yang adalah ada ini. Nggak ada ateis, masalah hidup manusia bukan ateisme, tetapi pemberhalaan. Idolatry. Ya, pemberhalaan. Dan jangan membayangkan pemberhalaan itu mesti ada patungnya di depan kita. Enggak Bapak Ibu. Nah kenapa masalah manusia bukan ateis tapi pemberhalaan? Karena Alkitab berkata, Yehezkiel 14 ayat 3, hati manusia pabrik berhala. Segala sesuatu dalam hidup kita bisa jadi berhala. Ya. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan, pelayanan bisa jadi berhala. Ya. Pelayanan gak bisa berhenti. Anak telantar, istri telantar dan sebagainya. Pelayanan jadi berhala Bapak Ibu. Begitu sudah pensiun, gak ada pelayanan, urang aring mah rambut ya. Apa itu istilahnya?
uring-uringan. Aduh, orang aring lagi. Ya, udah pensiun. Wah, ini gimana nggak ada pelayanan dan sebagainya. Jangan-jangan pelayanan sudah jadi berhala. Ya. Ini realita yang dialami Bapak Ibu oleh banyak hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu saya terkasih, kalau alasan ngapain beribadah adalah dua hal tadi, maka kita perlu mendalami lebih jauh lagi mengenai esensi. Nah itu ada tulisan esensi penyembahan Kristen, ya ketutup itu. Ya, kita perlu mendalami esensi penyembahan Kristen. Itulah kenapa kami menamakan pembinaan itu sebagai pieta. Ya, pieta itu artinya sebenarnya kesalehan, godly. Ya, bertuhan, kurang lebih seperti itu. Pieta itu kami yakini bahwa kalau orang Kristen mendalami penghayatan kenapa kita beribadah, maka itu bisa memfasilitasi transformasi komunitas Kristen. Ya, jadi itu maksud kami kenapa ada di brosur yang kita pakai itu ada pieta. Ngapain beribadah? Selain dua alasan tadi, kita punya alasan ketiga yang tidak kalah penting esensinya. Dan ini ada di dalam Injil Yohanes. Saya bacakan Yohanes 3. Di Yohanes 4 ayat 23 maksud saya di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ada statement eksplisit dari Allah Bapa yang keluar dari pengajaran dari mulut Tuhan Yesus bahwa yang dicari, yang dikehendaki oleh Allah Bapa adalah penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ngapain kita beribadah? Karena kita pengen menghidupi hidup yang cocok dengan kehendak Bapa. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ungkapan dari Yohanes 4 ayat 23 ini disampaikan waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap sama perempuan Samaria. Nah coba Bapak Ibu buka Yohanes 4. Ya jadi silakan dibuka Yohanes 4. Yohanes 4 percakapan itu dimulai di ayat 20. Ya, jadi saya akan bacakan ayat pasal 4 ayat 20. Di situ dikatakan si perempuan ini ngomong, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu, Yesus, berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi si perempuan punya konsep menyembah Allah itu mesti di mana? Di gunung. Ya, di lokasi gunung yang dia diajarin sama leluhurnya dia. Ya, berarti menyembah menurut pikirannya si perempuan harus di gunung yang ini. Bukan gunung yang Yesus nanti akan bilangin. Ya, bukan seperti itu. Nah kemudian, oke sebentar nih. Kemudian Tuhan Yesus jawab begini. Yohanes 4 ayat 22. Oh ini jadi keluarnya pelan banget ya. Oke kita baca bersama-sama yang di depan. 1, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi si perempuan punya pikiran yang salah mengenai menyembah Allah. Ya, salahnya di mana? Di Pantek Mati lokasinya. Tuhan Yesus mengatakan kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Berarti mengenal siapa yang disembah ini penting dan genting. Kalau kita menyembah tapi kita nggak mau tahu siapa yang kita sembah, maka cara penyembahan kita salah total. Ya mirip seperti perempuan. Perempuan Samaria ini masalahnya, kesalahannya adalah urusan lokasi. Nah Anda bayangkan, kalau kita orang Kristen zaman sekarang nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah, masalah kita udah bukan cuma lokasi doang. Kemajuan teknologi dan sebagainya ini udah sangat mempengaruhi kita Bapak Ibu. Ya jadi ini satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Nah akibatnya kalimat ini, ya kalimat Tuhan Yesus di ayat 22, Tuhan Yesus itu mencoba memperbaiki pikiran si perempuan. Nah pikiran itu salah,
Penyembahan itu tidak dipantek mati di tempat, ya, kemudian diarahkan ulang oleh Tuhan Yesus lewat ayat yang tadi saya baca, ayat 23 dan 24. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, bukan masalah lokasinya. Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan ini juga ada di dalam Kisah Rasul 17 ayat 23. Tapi sekarang Paulus yang ngomong ke orang-orang di Yunani. Kita baca lagi sama-sama, 1, 2, 3. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku kasih tahu nih, siapa yang aku kenal, yang aku sembah. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Paulus itu berdialog dengan orang-orang pintar di Athena, filsuf. Ya, namun ia mengajak mereka untuk mempertimbangkan Allah itu bisa dikenal. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, karena orang Athena itu menyembah Allah yang tidak dikenal. Jadi ini sesuatu yang mereka lakukan berdasarkan imajinasi mereka. Makanya orang Yunani itu dewa-dewinya itu banyak sekali. Sama halnya seperti orang Hindu zaman sekarang. Ya leluhurnya juga begitu sih. Apapun bisa jadi dewa. Kalau Anda ke Singapura, Anda lewatin daerah Little India, itu banyak kuil Hindu. Ya, binatang apapun bisa jadi Allah. Tikus bisa jadi Allah. Pernah ada di National Geographic seorang India yang tinggal dengan tikus-tikus. Sangkin tempel itu banyak tikus, akhirnya tikus dianggap sebagai dewa, sebagai Allah. Ya, itu orang Hindu seperti itu Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah jadi banyak manusia ketika tidak kenal siapa yang disembah, maka dia akan pakai cara sesuai dengan imajinasi dia. Sesuai dengan nalar dia. Nah begitu itu terjadi, penyembahan bisa salah total. Tapi tentu pada saat dilakukan salah, manusia nggak akan berasa kalau dia salah. Tapi dia akan merasa saya sudah melakukan kewajiban menyembah. Nah ini yang ngaco Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kalau imajinasi kita jadi yang terutama, maka tindakan penyembahan bisa salah kaprah semuanya. Nah kita akan lihat satu episode kehidupan di awal banget Alkitab kita dari cerita Abraham. Kita akan lihat bahwa Abraham itu belajar untuk menyembah Allah yang bisa dikenal karena Allah yang buka diri memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Silakan Bapak Ibu buka Kejadian 12. Kejadian 12 kita akan baca bagian ini setahap demi setahap sehingga dari situ kita akan bisa mendapatkan pembelajaran yang penting. Oke, Kejadian 12, saya minta kesediaan Bapak-bapak untuk baca ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 1 sampai 3. Kalau sudah siap? 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan untuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, dari 3 ayat pertama, siapa yang membuka dialog dengan Abram? Tuhan. Simple, ya. Kita bisa lihat itu dengan sangat eksplisit sekali. Nah, kemudian di sini mau menegaskan Bapak Ibu saudara yang terkasih bahwa Tuhan itu yang inisiatif menyatakan dirinya lewat kata-kata. Isinya janji. Nah, apa isi perkataan Tuhan kepada Abram? Ada perintah, pergi. Ya. Kemudian ada janji. Abram akan jadi besar, dia diberkati dan namanya masyhur, dan terakhir Abram menjadi berkat untuk semua kaum di muka bumi. Ya. Nah itu ayat 1 sampai 3. Nah sekarang minta tolong yang wanita, ibu-ibu baca ayat 4 sampai 6. Ya ibu-ibu 4 sampai 6, 1, 2, 3.
Oke. Nah, di ayat 4 sampai 6 apa yang terjadi? Setelah Tuhan ngomong ke Abram, kasih perintah dan sebagainya sama janji. Apa yang terjadi di sini? Ayat 4 sampai 6. Abram apa Ibu? Abram pergi. Berarti Abram apa nih dengan dia pergi? Taat, dia ngikutin aja kata-kata Tuhan. Dia bisa lihat Tuhan nggak? Nggak bisa lihat. Cuma suara. Ya berfirmanlah Allah. Ya. Jadi Abram di ayat 4 sampai 6 sebenarnya dengan sederhana nanggepin aja. Ngeresponi Allah yang bicara, kasih janji. Ya, dia pergi di dalam iman, dia tinggalkan Haran. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya nggak bisa jelasin lebih detail mengenai kenapa ya Abram itu kok bisa ya dia langsung pergi aja ya. Nah saya nggak bisa jelasin secara detail karena takutnya kepanjangan. Tapi intinya Bapak Ibu tangkap ini. Tuhan yang duluan ngomong, kemudian Abram nanggepin. Ya. Nah kemudian coba sekarang kita lihat ayat 7 Bapak Ibu. Ya, Kejadian 12 ayat 7, Bapak-bapak lagi yang baca. Sudah siap? 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Apa yang terjadi di ayat 7? Apa yang beda dengan ayat 1 sampai 3? Oke, pertanyaan pertama gini deh. Apa yang sama? Kenapa Ibu? Tuhan yang berfirman. Ya, ini sama. Tapi ada yang beda. Apa yang beda? Menampakkan diri. Dan 2 kali disebut menampakkan diri di ayat 7. Ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Kemudian kalimat ayat 7 yang paling akhir. Abram mendirikan mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini yang beda nih di ayat 7. Tapi esensinya tetap Tuhan yang mulai duluan. Kalau di dalam Alkitab ada istilah menampakkan diri, Tuhan menampakkan diri, itu artinya Tuhan tunjukin dirinya visual. Abram bisa lihat Tuhan. Cuma masalahnya kita nggak dikasih tahu bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya secara visual. Ya. Tentu kita bisa belajar cerita Abram. Ada satu peristiwa di Kejadian 18, Tuhan menampakkan diri lewat malaikatnya, tapi 3 malaikat. Ya. Jadi Tuhan punya cara. Nah apakah di Kejadian 12 Tuhan menampakkan diri dengan 3 orang malaikat? Kita nggak tahu karena kita nggak dikasih tahu. Tetapi penulis kitab Kejadian pengen kita tangkep, nggak boleh miss bahwa Tuhan menampakkan diri sampai disebut 2 kali terminologi itu. Ya. Tapi intinya sama. Tuhan inisiatif menampakkan diri dan komunikasi ke Abram. Nah kemudian yang wanita sekarang baca ayat 7b, ayat 8 sama 9. Ya ayat 8 sama 9 yang wanita. 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi di ayat 8 sama 9? Tuhan sudah nampakkan diri, terus Tuhan ngomong lagi, menegaskan janjinya, nih tanah ini nanti buat kamu. Terus apa yang terjadi setelah itu? Kenapa Bapak? Menyembah, gimana caranya menyembah Pak? Yang di dalam cerita, bikin mesbah. Selain bikin mesbah apa lagi? Memanggil nama Tuhan, itu artinya dia doa. Terus ada lagi gak yang dia lakukan? Hah? Apalagi yang dia lakukan? Abram pergi toh, dia menjalani daerah tersebut, ya. Dan kemudian yang Anda perhatikan di sini mendirikan mesbah disebut 2 kali. Nah ini tindakan penyembahan di zaman itu. Dan ketika Abram mendirikan mesbah, tidak ada patung yang dia taruh, yang dia sembah-sembah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau Anda perhatikan di dalam patron ini,
Selalu di dalam yang namanya ibadah, Tuhan yang ngomong terlebih dahulu, Tuhan komunikasi terlebih dahulu, kemudian manusia itu menanggapi, meresponi. Yang namanya ibadah itu nggak boleh yang ini doang. Ibadah itu dua-duanya. Dan urutannya nggak boleh dibalik. Nah, saya cuma nunjukin kepada Anda pattern di kitab Kejadian. Tapi patron ini muncul di seluruh Alkitab. Kalau Anda nggak percaya, Anda tanya Melina sama Mei ya, betul ya? Hah? Widya, sorry. Saya terbalik-balik, kamu sama satu lagi di mahasiswi. Ya, pattern ini tuh berulang-ulang di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya adalah penyembahan yang benar kepada Allah nggak bisa terjadi kalau ia tidak inisiatif komunikasi ke kita. Atau menampakkan dirinya kepada kita. Jadi pada saat kita kebaktian, ya, dan ini dilakukan di banyak gereja. Kebaktian, persekutuan, rapat dan sebagainya, kita umumnya mulai dengan cara mengajak menyanyi. Seperti yang tadi Pak Henry lakukan. Ini sangat umum sekali. Kalau itu yang kita lakukan, itu bukan penyembahan. Itu nyanyi. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, gereja yang isinya nyanyi terus, itu bukan penyembahan. Gereja yang isinya khotbah melulu, itu bukan penyembahan. Karena penyembahan di dalam Alkitab ini loh, dua-duanya Bapak Ibu. Saya cuma nunjukin satu cerita di dalam Kejadian. Tapi banyak sekali dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, penyembahan yang benar itu sifatnya reaktif. Kita ngeresponin. Ya. Jadi sebelum kita nyanyi, sebelum kita doa, sebelum kita ngapa-ngapain, permisi dulu, coba baik-baik dengar Tuhan mau ngomong apa. Ketika Tuhan ngomong, perhatiin. Ini identitas Tuhan siapa ya ketika dia ngomong seperti itu. Misalkan tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ada perintah, ada janji. Kira-kira identitas Tuhan, Tuhan yang seperti apa Bapak Ibu? Hah? Dengan ada kalimat berfirmanlah Tuhan, kemudian ada perintah, ada janji. Kira-kira Tuhan itu Tuhan yang seperti apa sih? Hah? Setia? Berkuasa? Apalagi? Berdaulat? Apalagi? Jawaban-jawaban Bapak Ibu adalah jawaban yang udah dikasih tahu sama pendeta-pendeta sebelumnya. Ya, kata-kata yang besar-besar gitu loh. Coba perhatikan teks firman Tuhannya. Waktu dikatakan berfirmanlah Tuhan, Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih janji, itu berarti nunjukin Tuhan yang berkuasa betul, berdaulat betul. Karena kan kok bisa sih Abram yang dipilih? Kok Tuhan ngomongnya ke Abram sih bukan ke yang lain? Nah tapi apalagi mengenai jati diri Tuhan yang muncul dengan kita membaca teks seperti ini. Tuhan yang inisiatif nyamperin manusia. Karena manusia berdosa itu gak akan nyari Tuhan. Kalaupun nyari Tuhan, seperti tadi yang kita sebut di depan, salah. Ya. Terus apa lagi ya kira-kira? Tuhan nyamperin manusia, Tuhan berkomunikasi. Ya toh? Dan bukankah ini kita lihat di sepanjang Alkitab, Tuhan di dalam iman Kristen, Tuhan yang ngomong. Ya. Kita percaya kepada Allah yang masih ngomong sampai sekarang. Kalau Tuhan ngomong kemudian gak diresponin, itu biasanya, itu kenapa kira-kira? Orang tua ngomong terus anak gak responin, jadi kenapa tuh? Hah? Anda ngajarin anak ngomong gitu, tiba-tiba anak-anak jalan aja tutup pintu kamar, brak. Relasinya gak baik, lagi berantem emak sama anak. Ya. Atau
Ya kagak ngomong aja sama sekali. Ya atau kita sebagai orang tua kita bilang, ini anak kurang ajar nih. Gak tahu diri loh. Ya, udah bagus masih bisa tinggal di rumah gue. Gitu kan. Walaupun kita orang tua gak ngomong seperti itulah. Gitu kan. Karena kita sebagai orang tua itu sayang sama anak. Jadi intinya Bapak Ibu saudara yang terkasih, prinsip atau esensi penyembahan Kristen yang pertama adalah inisiatif dan identitas Tuhan. Jadi penyembahan Kristen itu tidak bisa terjadi tanpa inisiatif Allah beritahu siapa identitas dirinya. Jadi hakikat penyembahan kita bergantung sama pengenalan kita akan Tuhan. Oleh karena itu setiap kali Anda datang ke kebaktian, perhatiin baik-baik. Siapa Tuhan yang mau disajikan, didengungkan, diserukan di dalam satu kebaktian dari depan sampai belakang. Ya Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan kita Tuhan yang tidak mau disamakan dengan berhala. Kita bisa baca banyak di dalam Alkitab. Ia Tuhan yang penuh kasih tetapi gak bisa dipermainkan. Ia Tuhan yang peduli membereskan kekacauan dan kerusakan hidup manusia. Dan tentu kita diajarkan, ia adalah Tuhan yang turun jadi sama dengan kita, manusia. Bahkan dia turun jadi manusia bukan di dalam konteks kehidupan yang kaya raya jadi raja dan sebagainya. Tetapi dia ambil rupa yang paling bawah. Penderitaan, di kandang dan sebagainya. Ya. Jadi masalah yang jadi buat kita orang Kristen dan tentu manusia pada umumnya, masalahnya adalah kita sering merasa udah kenal Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Kita merasa atau kita ya udah, oh iya Tuhan orang Kristen, Tuhan Yesus, dia adalah kasih, udah itu aja. Tapi kita nggak pernah mencoba lebih jauh lagi, maksudnya apa Tuhan adalah kasih. Ketika kita menghayati Tuhan adalah kasih, jangan terlalu polos dalam menghayati hal tersebut. Karena ketika kita bilang Tuhan adalah kasih, maka penghayatan kita mengasihi Tuhan itu akan tercermin dari penghayatan kita ketika kita ngasih anak, ngasih orang tua. Ya. Jadi ini jangan sampai kita salah Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tuhan adalah kasih itu betul, Allah adalah kasih. Tetapi kebenaran itu seringkali dipandang enteng sama Tuhan, sama kita. Nah contoh Bapak Ibu saudara yang terkasih, Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Tuhan adalah kasih. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya, maka Tuhan tidak akan segan-segan mendisiplin anak-anaknya. Kasih, disiplin. Jadi yang akan didisiplin lebih dulu adalah orang Kristen. Bukan orang yang bukan Kristen di luar sana. Itu contoh lain, nyanyian Hana di 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7. Hana nyanyi bunyinya begini. Saya bacain satu cuplikan aja supaya kita mendengar. 1 Samuel 2, Hana menyanyi setelah Tuhan tolong dia. Kemudian di dalam nyanyiannya Hana mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang demikian. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan merendahkan dan meninggikan. Tuhan menurunkan orang ke dalam dunia orang mati dan mengangkat orang dari dunia orang mati. Anda tangkap yang simpel aja. Tuhan mengasihi kita, tapi itu satu sisi saja. Tuhan itu bisa menghidupkan, ya itu satu sisi. Karena kalimat firman Tuhan menegaskan Tuhan juga mematikan. Tuhan bisa menyembuhkan anggota keluarga kita yang sakit, ya. Tapi Tuhan juga bisa tidak menyembuhkan anggota keluarga kita yang sakit. Dua-duanya Bapak Ibu. Kita gak bisa jadi orang Kristen yang pilih cuma satu dan kemudian kita menyembah dengan cara berdasarkan pengenalan kita yang satu ini doang. Kita gak mau menyembah Tuhan karena pengenalan kita yang satu ini. Ya. Jadi mari kita hati-hati dalam aspek ini Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kalau kita jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan kita gak bertumbuh mengenal Tuhan yang kita sembah. Makanya cara kita menyembah Tuhan ya begitu-begitu saja. Ya.
Jadi saya kira ini satu hal yang penting sekali untuk kita camkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana caranya di dalam kebaktian ini ditunjukkan, diwujud nyatakan, dikonkretkan. Nah, dalam kebaktian perlu pakai struktur ini. Ya. Di dalam kebaktian jangan jemaat langsung diajak nyanyi, doa. Enggak, mulai dari Tuhan duluan. Tuhan menyingkapkan diri, bagaimana caranya? Ya perkataan-perkataan Alkitab, simpelnya seperti itu. Dan kita bersyukur karena kita sudah punya lengkap. Nah Bapak Ibu, kemudian yang kedua ya kita meresponi. Dan meresponi itu bisa banyak hal Bapak Ibu, gak cuma nyanyi. Tapi inti yang saya mau tegaskan adalah urutan ini gak boleh dibalik. Ya, gak boleh dibalik. Nah Bapak Ibu saya terkasih, ini logika penyembahan Kristen. Kalau kita mau ngomong esensi penyembahan Kristen urutannya begini. Kalau enggak ngikutin ini bukan penyembahan Kristen. Dan logika ini bukan cuma di perjanjian lama tapi juga perjanjian baru. Jadi saya cuma cuplik beberapa ya. Misalkan di Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat emas mengenai penyembahan Kristen. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini kalimatnya eksplisit kan, persembahkanlah dirimu, tubuhmu dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, prinsip Roma 12 ayat 1 dan 2 mau menegaskan beberapa poin ini. Ibadah Kristen esensinya adalah sebuah persembahan tubuh. Tapi tubuh yang kayak apa? Nah itu 4 poin itu. Ya. Tubuh yang sudah disalibkan mati bersama Yesus. Berarti tubuh di mana kita berusaha mematikan dosa di dalam tubuh kita. Bersama dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Dan kemudian tubuh ini tubuh yang sudah dihidupkan kembali. Berarti kita bisa kalahkan dosa di dalam tubuh kita. Ya. Nah tubuh ini artinya adalah keseluruhan diri. Bukan cuma hati saya. Nah salah satu bagusnya pujian yang tadi kita nyanyikan, The Heart of Worship. Itu adalah latar belakang kisahnya kenapa pujian itu ditulis Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika kita ngomong The Heart of Worship, kadang kita bisa salah tangkep. Seolah-olah menyembah Allah itu yang penting cuma hati. Padahal Alkitab bilang persembahkan tubuh. Nah, ketika kita mempersembahkan tubuh, itu dipengaruhi gak dengan apa yang ada di dalam hati? Dipengaruhi toh? Berarti memang betul menyembah Allah harus dari hati, tetapi itu gak cukup. Karena dari apa yang ada dalam hati perlu diwujudkan lewat persembahan tubuh. Kita mesti komplit. Ya. Dan Alkitab Roma 12 ini dengan eksplisit menegaskan hal tersebut. Berarti artinya Bapak Ibu saya yang terkasih, yang namanya penyembahan adalah ini. Ya. Ketika kita bilang saya menyembah Allah. Tapi kita gak ngapa-ngapain. Ke gereja telat. Ya. Diajak pelayanan kagak mau. Ngapa-ngapain kagak mau deh pokoknya deh. Tapi dia mengatakan saya menyembah Tuhan dengan hati loh. Nah itu maaf ya. Maaf Bapak Ibu. Itu hipokrit, munafik. Dan banyak orang Kristen seperti ini Bapak Ibu. Jadi worship is a verb, ibadah itu karya aktif, sebuah hal yang nyata. Jadi kalau tindakan ini dilakukan maka itulah suatu hal yang rasional. Nah coba baca kalimat Yunani yang atas, logiken latreian, 1, 2, 3. Logiken. Gampang ya ingatnya ya, logika. Latreian itu penyembahan. Paling enggak Anda sudah tahu bahasa Yunani 2 kata. Lagi 1, 2, 3. Ini yang dimaksud dengan penyembahan yang rasional. Ada tindakan,
persembahan tubuh, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, logikan itu logis berarti yang sudah sepantasnya. Nah, kenapa persembahan tubuh adalah penyembahan yang rasional? Simple. Karena kita mempersembahkan tubuh bukan karena kita dipaksa. Bukan karena ada upah. Bukan untuk manipulasi. Bukan karena kewajiban. Kita mempersembahkan tubuh karena kesadaran. Karena kita tahu diri. Nah, tahu diri dalam hal apa? Kita persembahkan tubuh karena Roma 1 sampai 11 kita dikasih tahu, diajarkan kita ini sudah terima belas kasihan Allah. Ya. Kita sudah terima belas kasihan Allah, maka kita persembahkan tubuh. Jadi seperti yang tadi di awal Bapak Ibu, logika penyembahan Kristen itu beda dan unik. Tidak sama dengan kepercayaan lain. Menyembah supaya dapat selamat, supaya dapat rejeki, dapat harta dan sebagainya, enggak. Kita menyembah Allah karena Allah sudah berbelas kasihan. Kalau Allah sudah berbelas kasihan, masa sih dia enggak akan memberkati kita? Jadi cara pikirnya dibalik Bapak Ibu. Dan sekali lagi patron ini, siapa Allah dan apa yang Allah sudah kerjakan harus duluan. Dan ini nampak di Roma 1 sampai 11. Roma 12 persembahkan tubuh dan seterusnya. Itu adalah apa yang kita kerjakan berdasarkan pengenalan kita akan Allah. Urutannya nggak boleh dibalik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, persembahan tubuh sebagai hidup yang kudus, berkenan kepada Allah adalah reaksi kita, akibat kita, respons kita, buah kehidupan kita setelah kita ngalami belas kasihan Allah. Nah Bapak Ibu saya kasih, dengan kata lain hidup menyembah Allah adalah memberi diri. Nah kalau kita sebagai orang Kristen memberi diri dari hal yang paling sepele saja kita nggak bisa, berarti kita nggak gitu tepat menerima pujian Tuhan Yesus. Hai hambaku yang setia, mari berbagian di dalam perjamuanku. Ya. Jadi saya kira ini satu hal yang kita perlu renungkan Bapak Ibu saya yang terkasih. Nah inilah esensi kedua berdasarkan semua paparan saya tadi. Bahwa esensi penyembahan Kristen yang kedua adalah dia harus berpusat pada karya keselamatan Kristus. Karena apapun yang kita lakukan, karena Kristus sudah melakukannya terlebih dahulu buat kita. Ya. Sampai sini masih tahan? Ya, kita sedikit lagi kemudian nanti kita break sebentar. Ya. Nanti pertanyaan Bapak Ibu coba dikumpulin dulu ya. Nanti kita kumpulin di belakang. Kelamaan ya. Wah, udah pengen langsung ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita break nanti kita buka pertanyaan sedikit ya, paling 2 pertanyaan dulu ya. Jadi siapa yang paling cepat gitu ya. Nah, pertanyaannya gini. Prinsip ini gimana dikonkretkan? Bagaimana prinsip ini ya diwujud nyatakan? Ya, bagaimana kedua esensi yang pertama, ya, esensi pertama apa Bapak Ibu? Esensi penyembahan Kristen yang pertama? Inisiatif dan identitas Tuhan. Esensi yang kedua berpusat pada Kristus. Nah, gimana diwujud nyatakan? Perhatiin ini. Anda cek, nah mungkin liturgi warta gerejanya boleh dibagiin tuh. Ya. Silakan sekalian dilihat ya apa yang dilakukan oleh GKY Puri setiap minggu. Yang namanya inisiatif Allah, ini esensinya nih, elemen liturginya. Ada votum atau panggilan ibadah. Ada gereja yang votum dan panggilan ibadah, nggak apa-apa juga. Ya. Atau ada gereja yang pakai ayat pembimbing. Ya. Jadi apapun istilahnya silakan, tetapi Tuhan yang komunikasi duluan. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan di dalam seluruh kebaktian yang kita lakukan. Jadi elemennya ini, nah Bapak Ibu ini bukan berarti semuanya dipakai, bukan ya, bukan. Ini adalah contoh-contoh yang banyak gereja gunakan, khususnya gereja-gereja seperti GKY. Ya. Nah kemudian untuk kasih persembahan, jangan langsung jemaat langsung kasih persembahan. Dikasih tahu dulu kenapa kita mesti persembahan.
Karena kebanyakan kita sekarang sudah, jangan-jangan sudah salah tangkap. Persembahan itu cuma duit. Padahal Alkitab bilang persembahkan tuh tubuh. Ya. Bahkan ada orang Kristen yang menganggap saya sudah perpuluhan berarti saya sudah persembahan. Ya, enggak. Perpuluhan itu minimal Bapak Ibu. Alkitab bilang persembahkan tubuhmu. Badan kita. Kalau badan kita aja dipersembahkan gimana dompet kita? Pasti ngikut kan dompetnya kan. Jadi jangan sampai kita salah mengerti Bapak Ibu. Tetapi tentu mempersembahkan dengan kerelaan. Nah kemudian, esensinya adalah perkataan Allah di dalam Alkitab. Nah cara nyampeinnya. Nah ini bisa nggak terbatas nih kombinasinya Bapak Ibu. Jadi ini boleh berubah-berubah. Tapi yang dua ini jangan berubah. Ya. Nah kemudian contoh berpusat pada Kristus. Bagaimana penerapannya? Ada beberapa hal, tapi saya hanya akan highlight yang pertama, doa pengakuan dosa. Atau doa kejujuran di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang Kristen lakukan doa pengakuan dosa tetapi nggak jujur. Karena apa? Yang doa bukan dia, pendeta yang doa di depan. Benar nggak? Coba Anda jawab dalam hati ya. Setiap minggu kebaktian, kan pendeta yang doa kan, pengakuan dosa, Anda doa gak sih? Doa pribadinya apa? Oke, teman saya pernah ada doa begini. Ini teman nih ya. Kan kita kan gaya doanya kan orang Korea kan. Semua doa, buka suara. Seperti itu kan. Dia gak bisa doa kalau ada orang bersuara di samping dia doa. Kemudian dia doa begini. Tuhan, saya doa kayak orang sebelah. Karena dia gak bisa doa waktu ada ribut kanan kiri gitu loh. Jadi doanya simple, Tuhan saya berdoa kayak dia. Jadi doa pengakuan dosa ini penting Bapak Ibu. Kalau doa pengakuan dosa dihapus, berarti Injil ikut dihapus. Kita butuh Injil kenapa? Karena kita berdosa. Sekarang kalau tiap minggu pengakuan dosanya kagak ada, ya gereja itu udah hapus Injil Bapak Ibu. Cuma dia gak mau ngaku kalau dia udah hapus Injil. Karena dia akan bilang begini, enggak kok gak dihapus, ada pakai lagu. Pakai nyanyian, liriknya ada ngaku dosa. Nyanyi ya nyanyi, doa ya doa. Jangan digabung-gabung bikin orang bingung. Ya, meskipun secara pembelajaran teologi dan akademis kita bisa argue itu Bapak Ibu. Ya, tetapi di dalam konteks jemaat secara umum ya nyanyi-nyanyi ya doa-doa. Dan kemudian kalau misalnya nggak ada pengakuan dosa, komunitas Kristen itu diajak ikutin arus kultur. Bahwa kita bisa lakukan segala sesuatu dan udah nggak butuh anugerah. Menurut Bapak Ibu, orang Kristen yang sudah percaya Yesus masih butuh Injil atau enggak? Masih. Karena Roma bilang, Injil adalah kekuatan Allah yang pimpin kita dari iman kepada iman. Jadi iman itu pijakan dan iman itu juga pertolongan buat jalanin proses hidup. Ya, iman kepada Injil yang adalah kekuatan tadi. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kemudian yang ketiga, kalau kita nggak ada pengakuan dosa, kita terjebak dalam ajaran dunia percaya diri. Apalagi teknologi udah canggih, kemudian kecanggihan medis juga luar biasa, maka kita akan didorong lebih ke sana. Dan kemudian kebaktian akan makin membentuk orang-orang Kristen yang narsistik. Karena orang Kristen ini gak pernah diajak untuk rendah hati, lihat. Tadi pagi sebelum ke gereja berantem gak sama suami, sama istri, sama anak, sama pembantu dan sebagainya. Ya. Jadi yang namanya pengakuan dosa gak boleh dihapus di dalam ibadah kalau ibadah itu mau berpusat pada karya keselamatan Kristus. Ya. Nah cara lain adalah merayakan Allah yang menyelamatkan lewat nyanyi. Nah saya nggak akan bahas ini terlalu panjang, nanti di bagian sesi ketiga Ibu Lydia akan menyampaikan. Ya, jadi saya nggak akan bahas panjang-panjang, tapi intinya nyanyi itu adalah satu tindakan yang menyatukan umat. Ya, tapi sayangnya gereja ribut pecah karena urusan musik sama nyanyi. Ya. Nah nanti Ibu Lydia juga akan bahas salah satu ayat ini, tapi ini yang saya mau highlight adalah nyanyian itu ada kaitannya sama pengajaran. Nyanyian adalah instrumen pengajaran. Ya, jadi ini satu hal yang kita nggak boleh abaikan. Nah, kalau nyanyian adalah pengajaran,
Maka nyanyian yang kita pilih gak bisa semuanya nyanyian yang gampang. Kita perlu mix, kita perlu campur, tetapi bukan gado-gado. Ya, campurin aja semuanya. Bukan Bapak Ibu. Ya, ada prinsipnya. Cuma ya karena kita nggak ngomongin nyanyian di sini, saya nggak akan bahas terlalu panjang. Tapi yang saya mau highlight adalah nyanyian sebagai esensi pengajaran, berarti pengajaran buat komunitas orang Kristen yang mau menyembah Allah ini nggak bisa diabaikan. Ya, jadi urusan pengajaran ini kita akan lihat di berikutnya. Jadi kita break, tapi sebelum break pertanyaan 2 deh. Yuk silakan. Wah, terima kasih Pak. Langsung cepat. Yuk Pak. Ya silakan Pak. Mungkin ada ini bisa pakai ini atau kedengeran? Ya, pagi Pak. Pagi Pak. Nama saya Darmawan. Ya Pak. Terima kasih untuk materi yang disampaikan bahwa harus ada inisiatif dari Allah dan kita meresponinya, itu satu hal yang sangat baik. Tetapi kelihatannya di dalam ibadah itu kita tidak mengalami, gitu Pak. Jadi bagaimana kita bisa mengalami hal tersebut? Jadi ada merasakan bahwa Allah ada di gereja dan kita meresponinya sehingga benar-benar hidup begitu, bukan hanya sebatas teori. Gitu. Betul. Nah, itu bagaimana kita tuh bisa menghadirkan itu di dalam suasana ibadah dan kita boleh mengalami. Karena tadi Pak bilang persembahan tubuh, tapi juga hati kita juga boleh merasakan begitu kan. Nah itu bagaimana supaya lengkap gitu, bahwa kita ini ibadah tuh menyembah Allah, tapi juga kita juga mendapatkan sesuatu begitu. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Nah kita perlu, ini pertanyaan yang bagus dan ini pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali. Karena memang banyak orang Kristen yang merasa dia tidak merasakan Tuhan hadir. Pertanyaan yang kita perlu renungkan adalah, konsep kita mengenai kehadiran Allah itu seperti apa? Kapan kita anggap Tuhan itu hadir? Di dalam Alkitab, kalau tadi paling tidak dari Kejadian, Tuhan itu hadir waktu dia ngapain? Waktu dia komunikasi. Waktu dia sampaikan janji. Waktu dia sampaikan perintah. Berarti ketika firman disampaikan, Tuhan hadir atau enggak? Hadir. Cuma masalahnya di dalam gereja-gereja seperti gereja kita, firman itu cuma ada di khotbah. Betul enggak? Jadi jemaat itu disuruh dengerin khotbah. Padahal di dalam prinsip ibadah, kehadiran Tuhan lewat firman, firman itu perlu dari depan muncul, tapi kebanyakan kita gereja-gereja tradisional, kita cara penyampaiannya ya begitu-begitu saja. Dibaca, udah gitu bacanya begini. Karena itu persembahkanlah dirimu dan sebagainya. Padahal kita sadar manusia itu merasakan hadirat Tuhan itu nggak cuma lewat telinga. Kadang lewat visual. Kadang lewat audio sama visual digabung. Kadang lewat orang yang baca Alkitab tetapi dengan begitu penuh perasaan. Ya. Jadi aspek emosi memang banyak dalam gereja tradisional jadi hilang Pak. Karena kebaktiannya jadi kaku banget. Kebaktian itu kayak upacara. Nah saya kira kita bisa merasakan hadirat Tuhan banyak bergantung kepada para pelayan ibadah. Kehidupan kerohanian para pelayan ibadah, dan kemudian pada saat kita ada di depan kita menyampaikan sesuatu yang ini upacara atau sesuatu yang relasi dengan Tuhan. Nah bagaimana dengan misalnya Pak Darmawan atau Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kalau pelayan ibadahnya tuh gak nyampe-nyampe, ya, dia tuh gak bisa-bisa dah caranya begitu. Nah sekarang Bapak Ibu sebagai jemaat hayati dengan lebih baik bahwa pada saat saya ada, Tuhan itu hadir lewat firman dan Tuhan sebenarnya hadir waktu kita berkumpul. Dan itu kan janji. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Jadi sebenarnya hadirat Tuhan itu tidak boleh bergantung sama kita rasa atau enggak rasa. Ya. Nah, satu hal yang saya enggak setuju di dalam gereja-gereja kontemporer adalah mereka pakai ungkapan mari kita menghadirkan Tuhan lewat nyanyian.
Nah ini konsep salah total. Tuhan, kalau memang itu gereja adalah gereja Tuhan, Tuhan hadir karena itu janji dia. Dan dia gak akan pungkiri. Ketika kita ngomong nyanyian itu menghadirkan Tuhan, itu Tuhan itu kayak jin, saudari. Bener gak? Nyanyiannya mesti digosok-gosok dulu. Musiknya mesti wah sampai gimana dulu baru Tuhannya mau hadir. Ini ngaco sekali pikiran seperti ini. Ya. Nah, tapi bukan berarti saya mengatakan yang main musik gak usah perhatiin emosi orang. Enggak. Ya. Yang main musik tetap mesti perhatiin. Kadang musik kecil mainnya. Jangan mentang-mentang lagu him dihajar kenceng semua. Ya. Bait 1 kenceng. Bait 2 nyanyi kata-katanya ngaku dosa kenceng lagi. Bait 3 naik kunci. Padahal kata-katanya gak harus naik kunci. Nah banyak pemusik lakukan itu. Berarti pemusiknya tidak peka dengan konteks jemaat. Nah bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan lagi? Doa seringkali cuma jadi upacara di dalam kebaktian. Doa itu tidak ada personal touch. Banyak gereja ya yang mencoba mengubahnya dengan cara seperti ini. Jadi ada gereja-gereja yang pada saat doa syafaat bukan pendetanya doang yang doa. Tetapi jemaat diminta untuk saling tanya teman atau rekan atau saudara di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tanya apa satu pokok doa yang bisa saya doakan. Dan itu beberapa gereja seperti GKY sudah lakukan. Dan itu sangat menolong jemaat untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Ada gereja yang setelah kebaktian selesai, gerejanya membuka ruang doa personal. Tapi di ruang kebaktian. Ya, jadi ada satu pojokan prayer corner, sudut doa. Jemaat yang butuh didoakan, ada pemimpin gereja, hamba Tuhan ataupun majelisnya yang standby di situ. Nah kalau ternyata minggu itu nggak ada yang datang ya nggak apa-apa. Tapi selalu ada yang standby mendoakan personal. Nah kalau kebaktian tidak ada personal touch seperti ini, nggak heran. Kebaktian gereja seperti kita, GKY, ya makin lama makin kaku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, jadi semoga menjawab pada Mawan. Ya, tadi Pak Henry. Oke, terima kasih. Baik, kalau gitu kita break dulu 10 menit ya. Iya, betul. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara autentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah melalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Bukan hanya saja mereka membimbing saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa. Saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Iya, betul. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.